Siapa nih yang udah kangen ibadah onsite? Kalau saya kangen banget ibadah onsite. Puji Tuhan, kita akan mengadakan ibadah onsite pada tanggal 6 Juni 2021 di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park. Ingat, hanya ada satu kali ibadah pukul 10 pagi. See you when I see you. God bless you. Hari Keluarga Internasional 15 Mei. Keluarga adalah pilar kehidupan. Keluarga adalah harta paling berharga, tempat pulang, tak peduli apa dan bagaimana mereka selalu terima apa adanya. Keluarga adalah ketika sekeliling atau dunia menolak atau menghakimi kita, keluargalah yang selalu pada dan menerima baik dan buruknya kita. Keluarga adalah sekolah, kadang dari keluarga kita bisa belajar banyak hal, dan juga rumah, tempat pulang terima kita apa adanya. Keluarga adalah penyemangat hidupku. Arti keluarga. Halo teman-teman, halo kakak-kakak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Hai FLC Family. Hari ini kami akan sharing tentang arti sebuah keluarga. Arti keluarga bagi saya bisa bermain dengan adik saya, dengan kakak saya, dan saya merasa kasih sayang dari keluarga saya, dan saya berterima kasih dengan Tuhan sudah memberikan keluarga yang baik dan hidup saya bisa bahagia. Thank you God. God bless you. Keluarga bagi kami, keluarga adalah tempat kami sepenuhnya merasa tenang dan nyaman dengan penuh kehangatan di dalamnya. Arti keluarga bagi kami adalah tempat untuk berbagi cerita, berbagi suka dan duka, hubungan yang saling menolong, mendukung, dan mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi keluarga kami. Kita bisa saling menghibur dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami bersyukur atas keluarga yang telah Tuhan beri. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati keluarga kami. Amin. Arti keluarga buat aku adalah orang yang selalu ada, baik kita senang maupun sedih. Orang yang selalu mensupport kita di waktu keadaan apapun. Arti keluarga apa, Zeng? Bersahabat. Terus? Berteman. Terus? Bercinta sayang. Apa arti keluarga buat kalian? Dede dulu, apa arti keluarga buat Dede? Aku senang bersama keluargaku. Oke, kalau buat Koko, apa arti keluarga? Buat Rafael, keluargaku segalanya untukku. Keluargaku, saudaraku, rumahku, istanaku. Semoga semuanya diberi perlindungan dan kesehatan sama Tuhan. Bagaimana menurut Cici tentang arti keluarga? Keluarga itu merupakan orang-orang yang paling kita sayang. Keluarga itu adalah support system dan pastinya sefrekuensi. Family where life begins and love never ends. I love my family. I love my family. We love our family. I love my family. I love my family. Dadah dan teman-teman. Itu dia arti keluarga versiku. Bagaimana dengan versi kamu? Jangan lupa untuk katakan sayang dan juga terima kasih kepada keluarga kamu. Selamat Hari Keluarga. Hai FLC Family, welcome home and happy Sunday. Apa kabar saudara hari-hari ini? Apapun musim yang mungkin sedang Anda lalui saat ini, jangan hilang pengharapan dan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak lupa juga nih saya mengingatkan buat parents untuk mendampingi anak-anak Anda untuk beribadah di FLC Kids Online Service yang juga sudah tayang pada pukul 10 ini.
Ayat firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk sadar akan panggilan kita untuk melayani seorang akan yang lain. Mari sama-sama kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, kita baca dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, mungkin sebagian dari kita ada nih yang berpikir, kalau saya sih nggak punya karunia atau talenta apa-apa nih. Atau kalau saya sibuk banget, nggak punya waktu, nanti aja deh, kapan-kapan aja deh. Namun saya percaya bahwa tiap-tiap orang memiliki karunia atau talenta. Mungkin porsinya saja yang berbeda-beda. Dan tiap-tiap orang pun memiliki kesibukannya masing-masing kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih, apakah besok kita masih punya kesempatan. Bicara tentang melayani bukan berarti bicara tentang pelayanan di gereja aja, di mimbar aja, no. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari jadikan sebagai platform pelayanan kita. Kita bisa melayani di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pergaulan kita, marketplace, dimanapun kita berada. Ingat, kita ada sebagaimana kita hari ini juga karena ada orang-orang yang terlebih dahulu melayani kita. Jadi mari sama-sama mengikuti teladan Tuhan Yesus sebab Ia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. So, hari ini kita juga mau berterima kasih nih buat semua teman-teman yang sudah melayani kita dalam Sunday Service ini. Mari memuji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Hanya Engkau kepastian.
tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Tuhan Kau selalu menyertai kami. Serukan Yesus. Bersama iman kita katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Dimanapun saudara berada, katakan dengan iman, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu Yesus, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami tahu Engkau ada di sana untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan, ini setiap keyakinan kami lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau Allah ada bersama dengan kami Tuhan. Kami butuh Engkau setiap waktu, kami butuh Engkau setiap jam. Untuk itu hari ini Tuhan, kami mau dengan sungguh penuh kerinduan, penuh kehausan akan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau nyatakan, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Ini pujian hati kami Tuhan, bahwa kami sungguh butuh Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Yesus, kami tahu Engkau dekat. Kami tahu Engkau tak jauh dari kami Tuhan. Kami mau selalu mengikutimu Tuhan. Kami mau selalu berjalan denganmu Tuhan. Sebab mengiringmu adalah kekuatan kami. Mengikutimu adalah kesukaan kami Tuhan. Adalah anugerah bagi kami jika kami bersama denganmu Yesus. Pujianmu buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya bagimu. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini
Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari boleh angkat suaramu lebih lagi, katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati, ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami mau Tuhanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari boleh angkat tanganmu, lebih lagi nyatakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Saat ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita, mendukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa buat hubungan agar dipulihkan, berdoa juga buat pelaksanaan pernikahan bulan ini, dan berdoa supaya mendapatkan pekerjaan baru. Ada juga yang sedang dalam UTS dan sakit COVID, sakit infeksi paru-paru, dan pendarahan otak bilateral. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami membawa Tuhan setiap pokok-pokok doa yang sudah kami sebutkan tadi. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami tahu Tuhan, Engkau nggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami membawa semua pokok-pokok doa itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus Tuhan terjadi yang terbaik atas setiap umat-umat-Mu ini Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus ada damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran mereka. Sehingga Tuhan, mereka boleh melewati musim kehidupan ini Tuhan dengan terus mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Bagi saudara yang juga membutuhkan dukungan doa atau membutuhkan pelayanan konseling secara pribadi, saudara dapat menghubungi nomor telepon kantor gereja yang tertera di layar saudara. Saya juga mau mengundang saudara yang belum tertanam dalam komunitas sel kami yaitu Passion. Yuk sama-sama daftarkan diri Anda melalui Linktree yang ada di bio Instagram FLC. Saya secara pribadi mengalami dan menyaksikan ada banyak cerita, kesaksian bagaimana teman-teman saling mensupport satu sama lain di dalam komunitas. Kalau kita punya pergumulan, punya masalah, mungkin masalah kita nggak selesai saat itu juga. Tapi alangkah bersyukur dan bahagianya kita kalau kita tahu ada teman-teman yang bergumul bersama-sama kita. Kalau kita tahu ada teman-teman yang juga mensupport kehidupan kita. Karena itu gak usah malu atau ragu sampai ketemu di Passion. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC hari ini, minggu ketiga di bulan Mei. Saya percaya kita semua menikmati, saya diberkati bersama dengan teman-teman FLC Worship. Saya mengajak saat ini kita tetap bisa fokus dengan segenap hati juga pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Semua kita perlu firman Tuhan lebih daripada apapun. Kondisi, keadaan kehidupan kita masing-masing tentunya berbeda-beda. Tapi kami berdoa dan terus percaya yang terbaik bahkan mujizat terus berjalan dan sedang berjalan di kehidupan kita semua. Jadi belajar sabar, belajar tenang, punya penguasaan diri, dan yakinlah kita keluar lebih daripada pemenang. Di sepanjang bulan Mei ini kita FLC belajar sama-sama. Tuhan mau berbicara secara spesifik tentang awareness, kesadaran tentang panggilan kehidupan kita. Nah hari ini seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, kepala rumah tangga, dan gembala, Pastor Ray Kaunang dari GBI Philadelphia, Sydney, Australia akan melayani kita. Saya yakin Tuhan berbicara jelas dan memberikan berkat terbaik pada hari ini. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita ada di dalam ibadah kita pada hari ini, dan hari ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang satu hal yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan itu sendiri. Tema kita awareness about the calling harus kita lihat dari beberapa segi yang sangat penting. Saya percaya saudara sekalian akan mendapatkan berkat di dalam pemaparan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari ini, biar apa yang kami dengar pada hari ini membukakan mata rohani kami untuk kami mengerti tentang rencanamu, tentang kebaikanmu, tentang pemeliharaanmu, dan tentang apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Biar
kebenaran Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan memotivasi kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup ini. Bicara untuk setiap kami ya Tuhan, dan Roh Kudus impartasi hal-hal yang baik, dan kami percaya apa yang kami dengar pada hari ini akan melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Ya, teks kita pada hari ini akan kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Tepatnya di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya baca buat saudara sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, perhatikan kalimat ini, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Teks ini merupakan ayat favorit saya, jujur. Ketika saya masih menjadi seorang pekerja gereja, saya stuck dengan teks ini beberapa tahun. Dan saya menjadikan teks ini merupakan tema daripada kehidupan saya sendiri. Karena teks ini menarik, dikatakan oleh penulis ini, Paulus berkatakan dia bekerja lebih keras daripada semuanya yang peer-nya dia, rasul-rasul yang lain. Dia mengcompare dirinya bahwa dia melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada teman-temannya. Tetapi bukan karena dia mau, bukan karena dia hebat, tetapi karena dikatakan karena kasih karunia yang menyertai kehidupannya. Jadi pergumulan saya untuk teks ini adalah apa sebenarnya yang menjadi core kehidupan daripada saya pribadi. Paulus menjelaskan dalam teks ini hidupnya itu bukannya sekedar melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan sesuatu karena ada sebuah inti dari hidupnya itu. Nah, inti inilah yang menggerakkan dia untuk dia melakukan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dia men-challenge jemaat di Korintus bahwa you compare dengan yang lain. Aku melakukan pekerjaan ini jauh lebih daripada mereka. Aku bekerja keras, dikatakan teks ini. Bekerja keras dengan demikian begitu rupa, dikatakan karena ada sesuatu di dalam diriku, core kehidupan itulah yang membuat aku bisa melakukan hal ini. Yes, hari ini saya ingin bicara kepada saudara-saudara sekalian tentang core kehidupannya kita. Inti kehidupan itu sendiri. Pernahkah Anda membuka sebuah buah dan menemukan di tengah buah itu biji? Ada satu buah yang berbiji, yang bijinya kita makan. Namanya buah delima. Dan istri saya sangat suka sekali untuk makan buah delima. Ini merupakan makanan ritual kami. Setiap pagi dia akan memanggang roti dan dia menaruh avocado. Lalu setelah menaruh avocado dan di atasnya dia taruh feta cheese. Lalu di dalam ditaburi dengan delima. Karena buah delima ini adalah menarik Bapak Ibu sekalian. Karena bijinya yang kita makan. Biji yang di tengah itulah yang menjadikan buah itu bertumbuh atau bermultiplikasi. Nah, teks kita pada hari ini berbicara tentang itu. Inti kehidupannya kita. Inti daripada apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Core kehidupannya kita itu yang membuat kita menjadi bertumbuh sebagai human. Core kehidupannya kita
yang membuat kita bisa menggovern kehidupannya kita, atau kita pakai kata memerintah kehidupannya kita. Core kehidupannya kita yang membuat kita bisa mendevelop orang lain yang di sekeliling kita. Core itulah atau inti dari kitalah yang akan menentukan, perhatikan kalimat saya, akan menentukan arah jangkauan kita serta pencapaian yang kita akan dapatkan, serta apa yang kita akan bawa mencapai tahap akhir atau finish line yang akan kita lewati di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, core ini nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya saya banyak menemukan bahwa banyak orang yang menjalani kehidupan ini tidak memperhatikan, nggak aware dengan core hidupnya, inti hidupnya. Kenapa dia melakukan hal ini? Yes, saudara akan mungkin mendengarkan khotbah-khotbah tentang you have to have a vision, mission. Tetapi untuk kita melakukan misi, visi kehidupannya kita harus aware ada dirinya kita itu. Core kehidupannya kita itu apa gitu. Untuk menemukan itu sesuatu yang saudara harus perlu gali. Nah, dengan adanya core ini kita dapat menentukan arah perjalanan kehidupannya kita. Yes, arahnya mau kemana? Karena kita tahu diri kita secara pribadi. Kita bisa membuat parameter atau limitasi di dalam apa yang akan kita jalani atau apa yang kita akan raih dalam perjalanan kehidupan itu sendiri. Kita sebagai manusia harus mengerti, saudara sekalian, bahwa kita punya keterbatasan. Keterbatasan karena kita masih human, manusia. Ada tubuh kita. Tubuh itu ada keterbatasannya, itu masalah usia. Keterbatasan kita di dalam kita nggak hadir, kita nggak ada di mana-mana, kita hanya ada di tempat di mana kita ada pada hari ini. Saya ada di tempat ini, saudara ada di rumah saudara. Hanya terbatas ke situ. 4 persegi yang kita dibatasi oleh apa yang kita lihat pada hari ini. Dibatasi dengan tembok yang ada di depannya kita. Kita nggak bisa melihat di balik tembok tersebut. Kita bukan Superman. Itu sebabnya kalau kita ngerti inti kehidupannya kita, makanya kita nggak menjadi manusia yang frustasi di dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu dengan adanya core hidup itu kita bisa membawa arah kehidupan kita kepada tujuan kehidupan itu sendiri, dan kita tahu limitasi kehidupannya kita serta pencapaian apa yang kita akan bawa nanti sampai pada waktu kita ketemu dengan Tuhan. Saya percaya banyak orang yang sekarang kalau sudah perhatikan di media, waduh kok matinya muda ya. Nah pertanyaan bagi kita, oke, mati muda, mati tua. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang meninggal itu sudah tahu bahwa pencapaian akhirnya waktu dia melewati finish line kehidupannya, dia tahu nggak apa yang dia udah bawa gitu. Menyedihkan, banyak orang bertemu dengan Tuhan tidak menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan orang itu lakukan. Nah ini menyedihkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, dan banyak daripada kita karena kita nggak ngerti core kehidupan ini, jadi kita hanya melakukan sesuatu ya kita bisa lakukan. Dengarkan baik-baik, saudara harus menemukan core kehidupan. Apa yang menjadi inti daripada kehidupan saudara? Dari teks yang kita baca, kita lihat pergumulan daripada penulis surat ini, Rasul Paulus, bahwa Paulus melihat bahwa ada 2 hal yang menjadi inti daripada kehidupannya. Inti daripada kehidupan Paulus inilah yang mengkondak dia, perhatikan kalimat saya, mengkondak dia, mengarahkan dia, serta bagaimana misi kehidupan daripada Paulus itu digenapi. Yang saya sebutkan tadi, dia sampai masuk kepada finish line karena dia ngerti core hidup ini. Kita perhatikan
Yang pertama Paulus mengajarkan bahwa core hidupnya adalah the gospel. Ya, Paulus tidak bisa hidup tanpa gospel. Paulus tidak bisa bekerja tanpa the gospel itu, Injil itu. Kalau saudara memperhatikan teks kita, tetapi karena kasih karunia Allah aku sebagai mana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membawa the gospel. Itu pekerjaannya. Itu yang menjadi core hidupnya. Core hidup dari Paulus adalah gospel mempengaruhi semua keputusan, semua kegiatan yang dia lakukan. Bagi Paulus tidak ada yang bisa menggantikan gospel. Bagi Paulus gospel adalah berita di mana Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mati untuk dosa manusia, bangkit untuk pembenaran manusia, dan akan kembali untuk kemuliaan. Itu berita yang selalu dibawa oleh Paulus itu sendiri. Itu sebabnya core hidupnya itu benar-benar luar biasa. Dia ngerti di mana saja dia akan bicara tentang gospel, karena gospel itu sudah menjadi inti daripada seluruh kehidupannya. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang menjadi berita atau headline hidup saudara? Apa yang menjadi berita atau headline hidup saudara? Kalau orang lihat saudara ada tulisannya gitu. Apa yang menjadi headline hidup saudara? Apa yang menjadi sentral pemahaman orang tentang Anda? Apa yang menjadi setiap kali orang melihat saya pasti dia mengatakan ini pendeta. Suatu kali waktu saya lagi nungguin istri saya, dia lagi di dokter, lalu saya ada makan lagi ya minum kopi lah. Lalu saya membaca buku lah, ada buku filsafat saya lagi baca. Lalu istri saya datang, lalu lagi bercakap-cakap, tiba-tiba orang di sebelah saya bilangin dia bilang gini, coba lihat kacamata saya, cocok nggak sama saya? Because saya lihat kamu pakai kacamatanya cocok gitu. Coba kamu lihat. Oke, cocok. Oh ya ini cocok, yang ini. Oke. Nah setelah itu kami mau berdiri, lalu dia bilang begini, kacamatanya kamu tuh looks like you a professor. Saya bilang, oh enggak, saya enggak saya bukan profesor. Saya lagi studying philosophy. Oh, oke. Dia bilang, that's good, that's the good things katanya. Saudara perhatikan, karena kacamata saya, menurut dia, saya ini profesor, saudara sekalian. Nah, bayangkan dalam kehidupan saudara, kalau saudara tidak bisa menemukan berita bungkut hidup saudara. Itu sebabnya banyak daripada kita senang mengambil berita orang lain untuk menjadi berita kehidupan kita. Banyak orang lain kepengen menjadi seperti dia. Saya mau challenge saudara-saudara pada hari ini bahwa temukan berita hidup saudara. Temukan core hidup saudara. Temukan yang menjadi headline dalam kehidupan saudara. Temukan sentral pemahaman sehingga orang lain ngerti. Waktu dia duduk, dia paham saudara orangnya begini. Apa keuntungannya sih sebenarnya? Keuntungannya adalah dengan kita menemukan sentral pemahaman orang lain kepada kita, atau headline kehidupan kita, atau core kehidupan kita, sama seperti Paulus dengan gospel, kita dengan mudah dapat sailing dalam perjalanan kehidupan ini. Kita dapat mudah menjalani hidup ini tanpa kita harus merasa menjadi manusia yang gagal dalam kehidupan ini. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan kita terjadi. Kita tidak perlu meniru orang lain, kita tidak perlu menjadi orang lain, kita tidak perlu menjadi untuk menyerupai orang lain. Kalau saudara tahu, kalau orang yang dioperasi plastik, mukanya tuh sama semua di dunia ini. Trust me,
Sama semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sama. Kita nggak perlu menjadi seperti si X. Karena si X cool, kita harus menjadi manusia cool. Karena si X begini, kita harus menjadi seperti dia gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang top di media melakukan yang demikian, kita nurutin. Alkitab mengajarkan kepada kita, jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan kita jadi. Karena Allah menciptakan manusia itu unik. Apalagi kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Dan Allah menetapkan kepada kita untuk kita mencari core kehidupan kita sendiri-sendiri. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Paulus menemukan core kehidupannya di dalam gospel. Apa core kehidupan saudara? Apa yang menjadi headline dalam kehidupan saudara? Yang kedua adalah Paulus menemukan bahwa core kehidupannya adalah yang saya sebut namanya the grace. The grace ini merupakan kata kunci daripada seluruh pelayanan daripada Paulus. Kalau saudara membaca tulisan Paulus yang hampir sekitar 14 di perjanjian baru yang saudara punya di Alkitab yang kita baca, itu kata kasih karunia itu memainkan peranan penting. Bagi Paulus, grace itu ada sesuatu yang sangat mendasar. Itulah sebabnya Injil, katanya Paulus, Injil kerajaan Allah ini merupakan Injil kasih karunia. Dia memahami. Kenapa dia bisa paham? Karena tadinya dia memberitakan firman Allah berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan Torah yang dia pelajari. Tetapi waktu dia menemukan Yesus, tepatnya Yesus hadir dalam kehidupannya, Yesus encounter dengan dia, berubah pemikirannya. Yang tadinya regulasi, Torah berubah dan dia melihat, wow, ada yang lebih daripada apa yang saya pikirkan selama ini, yaitu the grace. Grace adalah sebuah kesempatan. Grace itu bicara tentang pertolongan atau kemampuan yang diterima untuk kita bisa menjalani hidup ini. That's grace. Bagi Paulus, kekuatan untuk dia bisa bertahan dan mengalahkan segala kesulitan yang dia alami dalam hidup ini terletak pada grace of God. Bukan pada pengalamannya dia, pada kemampuan orasinya dia, bukan pada kemampuan manajerialnya dia, bukan kepada akademiknya dia. Walaupun semuanya itu penting dan tidak bisa terbantahkan. Nah, pertanyaannya, apa maksudnya daripada the grace ini? Grace ini berarti kemampuan pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya, core ini menunjukkan di mana letak kekuatan kita dalam menghadapi masa sulit atau masa yang stagnan di dalam kehidupannya kita. Di mana letak saudara meletakkan kekuatan saudara, atau saudara mengambil atau memegang sesuatu di mana saudara harus bertahan untuk bisa melewati semua kesulitan yang saudara hadapi. Bagi Paulus, the grace itu. Bagi Paulus, the grace itulah core kehidupan yang kenapa sampai dia bisa bertahan. Kalau kita kembali dalam teks yang kita baca, tetapi karena grace of God, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lalu dikatakan, but the grace of God yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak masalah yang sangat besar, bahkan ancaman jiwa. Tetapi di semua hal yang dialami, dia tetap berpegang teguh. Dia hold kepada grace of God itu. Itulah sebabnya dia mampu bertahan dengan segala situasi yang mungkin paling tajam, paling sulit, paling menekan hidupnya. Grace of God itu. Core hidupnya itu pada grace of God. Sekali lagi pertanyaan bagi saudara. Di mana saudara meletakkan kehidupan saudara untuk saudara bisa menghadapi semua hal-hal yang dilematis
difficulties dalam kehidupan ini. Paulus melihat the grace adalah core, inti hidupnya. Saudara sekalian, inti yang saya bicarakan pada hari ini adalah sebenarnya pentingnya begini, bahwa untuk kita bisa ngerti antara core kehidupannya kita dan melihat apa yang Paulus lakukan, sebenarnya intinya itu, dasar daripada semuanya itu adalah pada faktor Tuhan yang berelasi dengan kita. Ini penting. Jadi Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Relasi dengan Tuhan adalah hal yang gak bisa ditawar-tawar. Oke. Saudara tidak bisa menawar-nawar untuk masalah membaca Alkitab, berdoa, berpuasa. Itu sesuatu yang gak bisa diganti. Tidak punya excuse. Tidak perlu ada excuse. Karena dalam doa, puasa, membaca Alkitab, kita membangun relasi dengan Tuhan. Kesibukan pelayanan, kesibukan dalam keluarga, dan pekerjaan kita bukan alasan untuk mengganti atau menukar kebutuhan relasi kita dengan Tuhan. Ini banyak orang sekarang nih, wah sibuk. Sibuk Zoom lah, sibuk meeting Zoom lah, sibuk ini kan sekarang kan lagi seru-serunya gitu. Wah sibuk. Ada orang yang bilang gini, wah ternyata pandemi ini bukan kita jadi enak, tapi justru kita malah kerja keras. Karena tidak ada waktu lagi, kita semua dikejar-kejar karena semua di rumah tetapi online terus kerjaannya. Nah, banyak daripada kita saking sibuknya melupakan apa yang kita harus bangun pada core kehidupannya kita, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kehidupan dengan persekutuan dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang gak bisa diganti. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus konstan untuk kita lakukan. Waktu kita constantly berfellowship dengan Allah, disitulah core kehidupan kita mengalami penguatan. Saya percaya Paulus itu bukan hanya dia pinter, bukan hanya dia ngerti tentang Alkitab, tetapi salah satu inti daripada perjalanan kehidupan Paulus yang saya lihat dan saya baca adalah di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Ya, persekutuan dia dengan Tuhan yang pasti adalah dia berdoa. Ada satu kali ada sebuah percakapan di dalam sebuah kelas sekolah teologi ya. Lalu saya mengatakan gini, sebenarnya sih kita sebagai pendeta itu sederhana saja sebenarnya. Kita harus banyak berdoa. Bukan hanya banyak belajar, tetapi harus banyak berdoa. Karena dalam doa itulah Tuhan merevealkan hal-hal dari dia. As a pendeta, sebagai orang yang bekerja dalam dunia spiritual, dunia yang berhubungan dengan Allah yang adalah roh, tempat bagi kita adalah untuk menerima pewahyuan, menerima pengurapan, menerima hal-hal yang dari Tuhan ya di dalam doanya kita. Lututnya kita memainkan peranan penting. Itulah sebabnya core kita akan menjadi kuat ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Core kita akan mengalami penguatan kalau kita bersekutu dengan Dia. Dan core yang kita miliki juga merupakan pencerminan daripada hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Ini kalimat yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bahwa kita bisa menemukan core itu karena hasil persekutuan kita. Jadi core kehidupan saudara itu merupakan pencerminan daripada persekutuan saudara dengan Tuhan. Saya menemukan core kehidupan saya hasil daripada doa saya. Bukan doa itu menjadi sesuatu jimat, tetapi
saya yakin bahwa doa kita akan membawa kita kepada penguatan bagi core-nya kita, tetapi pencerminan daripada persekutuan kita yang akrab dengan Allah itu melalui doa kelihatan di dalam core kehidupannya kita. Tanpa adanya core kehidupan ini yang sudah ketemukan, tidak mungkin bagi kita untuk bertumbuh. Nggak mungkin. Kita hanya akan stagnasi pada satu tempat. Tidak mungkin bagi kita untuk expanding. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena sebagai manusia rohani, manusia yang kenal Kristus Yesus, kita bisa menjadi manusia yang bisa expand kepada banyak hal dalam kehidupan ini, tergantung daripada core kehidupannya kita. Dan core yang kita dapatkan itu melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saudara nggak menemukan core selama saudara menjadi orang Kristen, ya sorry to say, saudara adalah orang yang saya katakan malang juga gitu. Jadi bagi saudara-saudara sekalian, temukanlah core kehidupan saudara. Dan tanpa core itu kita juga tidak bisa menjadi bijak di dalam kehidupan pribadinya kita. Dengan adanya core kehidupan kita, kita bisa menjadi seperti yang saya sampaikan pada bagian pertama daripada khotbah ini, bahwa kita nggak bisa menjadi diri kita, menjadi manusia yang bijak, manusia yang mengerti keterbatasan kita. Kita bukan manusia yang bisa menjawab semua persoalan. Even pendeta pun punya limitasi. Dia bukan problem solver untuk the all problems di dalam jemaat. Dia punya hal-hal yang tertentu. Itu sebabnya pembatasan diri kita sebagai seorang pendeta itu perlu. Karena kita bukan the one who the answer for all the questions yang bisa diajukan oleh jemaat. Dengan core kita akan menjalani hidup ini dengan sangat praktikal. Menemukan core hidup kita itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin memakan waktu. Itu sebabnya diperlukan bagi kita kesabaran. Ini penting. Kesabaran dan ketekunan di dalam mendapatkannya. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di dalam doa saudara. Itulah sebabnya bangun kehidupan doa saudara. Bukan hanya saudara membangun kehidupan sehat, itu baik, kita harus balance. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus membangun kehidupan doa kita, kehidupan intimasi dengan Allah. Saudara tidak perlu harus pergi bertapa, saudara nggak perlu harus pergi ke gunung. Saudara hanya diperlukan saudara menyisihkan waktu-waktu hidup saudara, 15 menit, 30 menit, 1 jam dalam hari yang saudara jalani untuk bersekutu. Tidak bersekutu dengan dalam arti kata dengan orang yang dekat. Coba diambil waktu 15 menit, 30, 20 menit. Karena Tuhan mau kita menjalani hidup ini tanpa penyesalan. Tuhan mau kita menjalani hidup ini tanpa adanya grunge dalam menjalani hidup ini. Tuhan mau kita menjalani hidup ini tanpa kekesalan. Itulah sebabnya Tuhan mau saudara menemukan core kehidupan saudara. Dan itu yang akan menjadi berkat untuk saudara sekalian. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Doa saya, temukan core saudara. Yes, tidak mudah, memakan waktu, dan diperlukan dari kita kesabaran dan ketekunan. Dan saya percaya jika saudara menemukan core kehidupan saudara, sesuatu yang menjadi inti hidup saudara, maka saudara akan melihat hidup ini dan mengatakan, wow, betapa indahnya hidup ini karena Tuhan membawa saya dan menemukan core kehidupan itu sendiri. Shalom, Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar. Biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Setiap kami mengambil keputusan untuk menemukan core kehidupan kami.
Dan kami akan terus berterima kasih dan menjalani hidup ini karena Tuhan baik kepada kami. Demi Yesus. Amin. Kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Ray Kauna yang telah berbicara dengan sangat jelas dalam pimpinan Tuhan. Dan tentunya kita semua yang telah menerima dibantu oleh Roh Kudus. Saya tetap mengajak, mengingatkan sama-sama yuk, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi giat, antusias, percaya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk semua yang sudah melayani pada hari ini, yang terlihat atau juga di balik layar, thank you buat semua pelayanan. Secara khusus tidak lupa berterima kasih untuk semua tim pelayanan di Kids Generation atau Kids FLC. Luar biasa, kita percaya karya Tuhan menyempurnakan kita sebagai gereja Forward Living Church, sebagai satu keluarga yang utuh, sebagai satu tubuh Kristus yang tidak terpisahkan, saling setia, tetap kompak, tetap percaya, membangun unity, bahkan lewat komsel, lewat passion, kita bergandengan tangan, tidak berhenti berdoa buat sesama kita, buat kota, buat bangsa kita. Juga kita tidak lupa berdoa untuk persiapan kita, ibadah onsite pada hari Minggu pertama di bulan Juni, tanggal 6 Juni. Tetap doakan dan jangan lupa ajak keluarga, ajak teman-teman, beritakan kabar baik ini supaya kita dalam kesempatan Tuhan tentunya kita bisa saling berjumpa seorang akan yang lain. Dan kita tahu hal-hal yang terbaik daripada Tuhan akan terus digenapi di kehidupan kita. Tidak lupa saya mengucapkan selalu terima kasih dan terima kasih buat kesetiaan keluarga FLC dalam hal menabur, memberi, berbagi, berkorban dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh keyakinan bahwa ini semua yang kita katakan milik kita adalah milik Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kepercayaan ini. Itulah kenapa jangan pernah takut memberi. Memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Tapi kita harus doa sama-sama supaya Tuhan mencurahkan hikmat, pengertian dalam mengelola berkat-berkat Tuhan. Supaya tidak apa? Terjadi kecurangan. Tidak dikelola secara daging, tapi benar-benar bersama dengan Roh Kudus. Kita menikmati berkat Tuhan, bukan hanya kita, tapi lewat hidup, lewat kabar baik, lewat cinta dan kasih. Orang lain bisa merasakan berkat Tuhan juga. Dan akhirnya hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya di online Sunday Service ini kita semua telah terima yang terbaik. Dan kabar baiknya, Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di hidupmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat sama-sama semua katakan amin. Happy Sunday semua. Stay safe, stay healthy. God bless you.